Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di sini. Saya bersama Bapak Heri Macan, rekan saya sekarang, bintang tamu abadi, narasumber abadi. Dia lagi. Gini. APD. Gimana lagi ya? Ya, kemarin kita sudah bahas tentang komunitas. Sekarang kita bahas apa ya ini ya? Mungkin bermusik era kolonial dan milenial VS versus milenial. Nah, ini giliran Bapak ini menceritakan lagi zaman dulu itu tuh bermusiknya seperti apa sih? Nostalgia nih. Nostalgia. Era-era berapa? Tahun berapa, Bro? 88. Itu aku udah di Jogja bermusik. Berapa? Ya 90 lah kita. Kira-kira eranya era 90-an ya. 90-an. 90-an itu Presiden Soeharto masih. Pak. 88 tapi 89 soalnya. Nah, itu bermusik pada zaman dulu. Zaman dulu. Kayaknya lama banget. Ada banyak perbedaan sih, terutama masalah fasilitas sumber daya, terus kedua mengakses apresiasi. Oke. Dulu kita mencari apresiasi musik-musik luar apalagi kan, kita dapetinnya kalau kaset banyak, kaset itu murah, ya, termasuk terjangkau lah, karena bajakan kan. Loh, kok bisa bajakan? Itu udah tahu semuanya. Maksudnya harga kaset di Indonesia pada saat itu emang cukup murah. Dengan semua grup band dunia tuh kita bisa dapat album. Tapi itu udah urusannya orang sana dulu lah, industri sana dulu. Tapi minimal by the way kalau mau dengerin lagu aja, pertama bendanya tuh kaset. Oke, mau dengerin itu bendanya kaset. Ada piringan hitam tapi agak ribet karena alatnya juga terus mahal juga. Banyak yang stoknya juga platnya juga jarang kan. Yang versi piringan hitam. Paling gampang kaset. Kita bisa dapat semua grup band tuh dapatnya dari situ. Nah, kalau video lebih kompleks lagi, complicated karena video klip zaman dulu nggak ada, TVRI kan nggak nunjukin video klip tau. Jadi kita nyarinya rekaman beta pas VHS gitu, itu yang sudah kompilasi, itu biasanya dirental. Ada di zaman dulu yang rental video itu ada. Film apa aja ada. Pokoknya enggak. Blue itu juga ada. Itu di laci bawah. Nggak dipajang gitu. Terus. Itu ada beberapa, nggak tahu, pokoknya yang produksi itu tuh mereka ngambil channel dari luar negeri pakai parabola, kan ada kayak MTV mungkin dulu ada Skytrack apa tuh di Eropa tuh. Nah mereka tuh video klipnya misalnya Van Halen pada itu mereka tuh dikompilasi, dibuat judul rock konser 1. Oh, sama kayak sekarang. Sekarang itu kan juga di YouTube itu. Tapi YouTube, karena tinggal ngeklik kan. Hampir nggak aksesnya susah. Ada lagi yang jual mungkin kayak di toko Duta Suara Musik itu ada videonya. Kalau di Jogja tuh ada depan Kota Mas tuh apa sih namanya? Duta Suara Musik itu apa itu? Itu apa itu? Oh, kaset kayak Popeye. Oh, oke. Itu di Jogja? Enggak, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jogja waktu itu ya itu apa sih? Oh, berarti itu yang Babe ceritakan tuh era dulu Babe yang masih Babe karena di kan Jakarta. aku pasti ngakses informasi ke Jakarta. Majalah musik itu aku belinya di Aldiron, di Melawai. Itu Rubino tuh misalnya Guitar Player. Referensinya itu. Sekarang kan tinggal klik kabeh berapa edisi kita tiap bulan tuh kadang-kadang aku kalau ke Jakarta sempatin beli itu. Terus kalau videonya cari-cari. Nah, itu untuk melihat bagaimana seorang, kita bicara Purple pada masa itu mesti cari itu dulu. Ternyata mainnya kayak gini gitu loh. Nah, itu menjadi informasi yang spektakuler. Jadi pas ketemu teman-teman, main gitarnya ternyata kayak gini. Itu istilahnya salah satu yang mendorong atau punya istilahnya Babe berkeinginan terjun di dunia musik berarti. Enggak, itu berjebak aja. Enggak, kemudian senang musik. Itu sejarahnya lain lagi kan. Tapi karena emang suka musik itu karena terus memilih main musik kok enak gitu loh. Nah, ternyata aku ngapresiasinya kan begitu, dari informasi, dari bagaimana misalnya gini, dulu
permainan kita bicara Eddie Van Halen. Dia main gitar dengan teknik-teknik kayak itu. Kalau dengerin kan susah. Oke. Tapi ya dia mainnya. Terpaksa cari tahu. Ya. Lihat videonya. Tiba ya kok yang ini mainnya. Okay. Setiap punya itu pasti kita di komunal tuh konfirmasi. Aku punya video ini. Sinau bareng. Itu ada faktor keguyuban karena keterbatasan. Jadi cari informasi sampai dulu aku ingat nyari partitur Ingwi. Itu sampai ke mahasiswa UGM yang pertukaran pelajar tuh namanya Hiroshi apa? Dia pemain musik, dia dapat partitur udah translate Jepang. Albumnya Rising Force semua lagu tuh pada partitur. Itu rebutan nyarinya. Aku saya tuh harus fotokopi. Itu dijual nggak? Enggak, cuma pinjam fotokopi enggak dijual. Nggak ada unsur industrinya berarti ya zaman dulu ya. Sekarang kan dikit-dikit dijual. Jadi prosesnya agak sedikit letih lah. Misalnya mau latihan, dulu telepon aja yang punya beberapa kan. Jadi kalau mau latihan tuh salah satu, nah itu di situ butuh grup band zaman itu pasti ada leader atau orang dinamisatornya. Satu yang rela untuk sebagai yang ngurusin, oke, aku booking studio untuk 4 hari ke depan sama seminggu. Habis itu datang ke kos masing-masing, tulis kalau nggak ketemu. Saya latihan Rebo jam sama ini. Nah, itu gitu. Yang dilatih di dalam studio itu apa itu? Musik-musik mungkin yang didengerin. Emang pada saat itu kan prosesnya masih mengapresiasi atau meniru ya. Oke. Meniru karena rekaman itu menjadi hal yang masih mustahil karena perangkat dan rekaman tahu kita harusnya di Jakarta ketemunya Musika. Itu proses rekaman itu biasa aplikasi dulu kayak pegangan kriket bawa ke Musika, aku punya dummy. Bikin dummy-nya pun waktu itu pakai kaset recording. Live. Cek. Dan belum seperti sekarang. Sekarang kan tetap digital kan, gimana caranya bersih kayak gitu. Udah jadi kayak musik kan, kalau dulu enggak gitaran temponya paling ya masalah gitu kan, tapi nyanyi ditawarkan jadi dummy. Itu baru bisa namanya ketemu rekaman tuh masih barang hal yang rekaman nggak kebayang gitu loh. Era 90-an mulai studio mulai Jogja tuh ada Misty studio sampai merangkap ke recording. Mas Felix Blast. Dulu zamanku tuh di Pelangi. Cuma rekaman yang benar-benar zaman itu udah digital atau masih analog ya? Jadi analog tuh pakai pita reel tuh satu reelnya tuh harganya mungkin berapa juta, isinya cuma 3 lagu. Dan itu pun kalau ngulang kayak sekarang nggak bisa dijahit. Take dari mulai tempo yang pertama gitu loh, bar pertama. Berarti kalau cacat tempo gitu luput. Makanya dulu prosesnya masih eksis di panggung untuk menunjukkan jati ini grupku ini eksistensialnya. Saya grupku ini menghamba sama Parpel misalnya. Itu olah. Sampai dandanannya juga kok. Ya, sampai dandanannya tingkah lakunya kalau mentembak. Itu plagiat nggak itu maksudnya? Maksudnya plagiat? Cover. Aduh, kalau sekarang. Jadi emang dulu tuh yang di Jakarta juga begitu. Aku 88 tuh ikut festival di Bulungan tuh, IPAI masih belum sama Sleng. Bawainnya lagu-lagu Van Halen, lagu Pink Floyd. Oke, itu menyambung lagi nih. Di zaman Babe dulu, misalkan yang paling kelihatan ikon musisi atau grup band yang paling familiar di zamannya Babe, entah itu yang nasional ataupun yang internasional, itu siapa? Kalau nasional ya jelas ada God Bless ya. Kalau yang rock ya. Kalau yang popnya di situ ada Haris RM. Terus kalau dulu aku juga masih suka dengerin jazz kayak Baskara, ya. Karimata, ya. Itu grup-grup yang muncul cukup eksis dan agak agresif karena harus diakui zaman dulu tuh bermusik itu rata-rata orang di antara pemainnya pasti orang mampunya. Orang mapan. Anaknya sopo, no. Di Krakatau tuh bapaknya juragan Krakatau Steel gitu lah. Iya ya, makanya namanya Krakatau. Dan ya coba aja kamu lacak
biografinya. Kayak Gorbis itu juga bukan orang kere. Wah. Karena memang kondisinya, nah yang pas-pasan mau nggak mau harus berusaha keras. Kalau bisa ya ikut berkawan dengan mereka gitu. Oh, iya. Penjilat lah. Ngetrik. Bersahabat lah. Biar dapat fasilitasnya, punya gitar api gitu. Bisa nyilih. Ya. Gitu. Zaman dulu masih ya silih-silihan alat itu dalam satu panggung itu silih-silihan alat itu masih. Nyilih sampai lali ya. Minjem sampai lupa dikembaliin itu banyak. Itu simbal saya itu hilang semua, nggak tahu kemana, itu disilih ya. Nggak tahu kemana. Nah itu berarti ada, kalau nasionalnya itu, internasional Ya itu subjektif sih ya. Kalau kebetulan yang didengerin tapi aja. Aku sih dengerin sih baca banyak rock lah, misalnya klasik rock. Kalau grup ya Ras. Biasanya buat bangun apresiasi, karena dulu intinya mendengarkan lagu yang kita suka itu harapannya bisa menstimulan proses kreatif kita dalam membuat karya. Jadi referensi yang kita tangkap dulu itu, kalau memang kita tekun menjadi musisi hanya membuat karya, rata-rata harus inline tuh. Inline ya, sama ya. Misalnya pilihannya senangnya dengerinnya Blackpink misalnya. Sekarang nggak mungkin bikinnya jadi Purple, jadi aneh gitu loh. Walaupun bisa aja. Maksudnya rata-rata kecenderungannya, misalnya kita memuja David Coverdale lah, kalau vokalis. Hanya membuat lagu banyak ke situ. Karena emang kita mereferensinya difokuskan. Jadi kalau zaman dulu kesannya banyak figur-figur dewa-dewanya lah. Hanya bikin grup ada di Jakarta tuh Acid Speed Band, itu slang juga dulu kan, Cikini Stone Complex kan Rolling Stone. Oh, oke. Sebelum jadi Islam tuh banyak Rolling Stonean. Kayak Denny Jagger lah pokoknya. Sebelum kakak masuk ya? Belum, kakak belum masuk. Sebelum Ipai juga belum masuk. Cikini itu kan anak yayasan perguruan Cikini kalau. Iya. Itu aku dulu pernah nongkrong juga di Potlot. Tahu zaman masih SMA tuh nongkrongnya. Sebelum ke Jogja. Belum terjerumus di Malioboro. Begitu. Terus kayak gini. Di era sekarang nih, di era sekarang kan dulu kan Babe bercerita cara mengapresiasi musik zaman dulu seperti apa kayak gitu. Nah, pendapat Babe kayak gitu. Di era sekarang nih, kan gampang nih semuanya, apa-apa gampang, mau cari apapun ada nih di depan kita, di tangan kita tuh ada. Nah itu menurut Babe seperti apa nih di era kemudahan ini? Enak banget. Harusnya banyak ya. Pakai banget ya. Aku bayangin kalau dulu kayanginnya harus jadi lagu. Banget. Banyak banget. Karena emang sejatinya tuh itu jadi tools. Perangkat digital jadi tools. Jadi kalau dulu tak bela-belain kalau bikin lagu, sampai dulu tuh nggak pernah jadi lagu. Matador tuh bikin lagu itu karena untuk festival. Rock Jelebor. Karena syaratnya lagu wajib sendiri. Itu tidak direkam. Nggak mau ditampilkan sak kayangnya lah. Ya, kalau yang belum tahu Matador itu bandnya Bapak Heri Macan dulu. Tahun 90-an tuh ada band-band rock dulu, pesantren itu Pelangi lah kan. Kita santri-santrinya. Itu ada Sakrok termasuk. Banyak ya kayak gitu. Banyak. Terus ada Studio Saka juga. Saka, terus hanya muncul era-era mulai transisi ke itu kan industri, maksudnya Alamanda toh. Oh. Ya, kalau itu udah di ya, itu udah masuk 90-an akhir ya? Ya itu udah 90-an akhir sih. Nyaris 2000 sebenarnya. Oke. Itu tadi cerita dari Babe Heri Macan, teman-teman. Jadi mudah-mudahan cerita itu bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih bisa berkarya di era kemudahan sekarang. Walaupun sekarang ini itu masa-masa sulit, masa-masa Covid. Jadi tetap berkarya. Begitu ya, Bang? Pakai handphone iso. Begitu obrolan kita saat ini, video kita saat ini. Sampai jumpa di lain hari, lain video. Selamat malam.